Iya, malam Romo. Yo, Sedikit, silakan. sedikit apa yang dirasakan Bang Ian, saya juga pernah rasakan Romo. Jadi Ungkapkan saja. sampai hari ini saya belum belum menerima krisma. Kira-kira bagaimana ya? Saya sudah ikut pelajaran krisma, dan di akhir dari pertemuan itu saya lupa tidak menghadiri eh, acara Pertemuan terakhir. pertemuan terakhir. Saya dinyatakan tidak boleh krisma. Hanya pertemuan terakhir Romo. Kalau dibilang sakit hati, jelas saya sakit hati. Karena pertemuan terakhir itu hanya mau menyampaikan tata acara. Oke, Tetapi apa yang yang saya mengatakan siapa? Katekisnya atau Romo? katekisnya Romo. Jadi engkau harus katakan itu kepada Romo, oke? Banyak kita awam-awam juga kadang terlalu melihat hukumnya tanpa belas kasih. Saya Jadi sampai katakan begini Romo. Jika demikian hukumnya, peraturannya, baiklah, saya akan mengulang. Nah, sakit tapi hati itu sebenarnya engkau harus berdialog dengan Pastor Broki, oke? baik-baik Romo. Ya. Nah, namun demikian seperti Bang Ian katakan, dia tidak menaruh dendam, dia tidak sakit hati, iya. Tetapi jujur saya katakan kalau hari ini saya memaafkan dia, memaafkan katekis. Itu. Jadi apa yang disampaikan Romo hari ini kita harus menjadi Katolik dewasa. Makasih Romo sudah mengingatkan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya buat Romo, Yuk. eh, bagaimana pandangan gereja terhadap umat Katolik yang kawin di luar dari gereja kemudian bercerai. Setelah bercerai, dia melakukan pernikahan kembali, diberkatin di gereja Katolik, tapi perempuannya tidak Katolik. Oke, saya di sini ada dari dua sudut, sudut pandang. Mungkin mereka telah melakukan proses dengan Pastor Broki, dengan tribunal untuk proses seperti itu. Dalam pengertian ini, ketika dia menikah dengan Islam atau dengan Hindu, dengan Protestan, saya tidak tanya di sini. Tapi mungkin mereka dalam perceraian seperti itu, sivil atau apapun, semuanya pasti telah ditanyakan oleh Pastor Broki. Pertanyaan saya, mereka hanya diberkati, sini saya berkat, semoga kamu baik-baik, atau mereka melakukan pernikahan Katolik? Pernikahan kedua, pernikahan Katolik. Oke, pernikahan pertama mungkin telah diselesaikan persoalannya, karena gereja Katolik tidak bisa menikahkan orang yang masih terikat dalam perkawinan. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaanmu adalah bagaimana persoalan pertama diselesaikan, atau bagaimana pernikahan seorang Katolik dengan orang yang beriman lain? Pertanyaanmu yang mana nih? Nah, setelah melakukan pernikahan kedua dengan wanita di luar Katolik, itu bagaimana, Romo? Oke. Saya tidak omong dengan soal perkawinan kedua, karena saya tidak tahu mereka punya masalah. Saya tidak tahu apa yang telah dibicarakan dengan Romo, dan saya tidak tahu prosesnya sampai dengan pemberkatan dalam gereja Katolik. Saya yakin bahwa Romo pasti dengan tribunal sudah menyelesaikan itu.
Jadi ketika pertanyaanmu yang bagus ini, bagaimana posisi gereja atau apa yang dikatakan dalam kitab suci jika engkau menikah dengan orang yang beragama lain tetapi nikahnya di gereja Katolik? Bisa mengerti? Bisa, Romo. Itu pertanyaan. Kita tutup pertanyaan dengan itu. Sedangkan mau pertanyaan yang bilang perkawinan yang pertama sudah diselesaikan dengan agama lain, saya tidak masuk itu karena saya tidak mengurusi perkaranya. Oke? Baik, Romo. Saya akan bisa memberikan hak jawab bagaimana seorang Katolik menikah dengan yang bukan Katolik. Sekarang kita lihat dulu di dalam, Frater bantu dulu kanon 1125. Ada persyaratan menikah secara Katolik dengan pasanganmu yang bukan Katolik, tetapi pernikahannya di gereja Katolik harus dapat dispensasi uskup. Itu persyaratan pertama. Dan mereka harus memenuhi 3 kewajiban. Perhatian. Kanon 1125. Kanon 1125. Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu jangan diberikan kecuali telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ayat pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan imannya, serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Ayat 2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya. Sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Ayat 3. Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensi perkawinan yang tak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Gimana? Sabtu, Pak? Jam berapa? Kita lawan mereka. Sesi, Chris. Atur sah. Ya sambil beromong dong. Di retret. Itu apa tuh? Asam. Manis tapi. Asam. Asam kental Indonesia. Borden, tamarindo. Wadon beri. Jangan buka dari sini. Isi. Baru campur gula tuh. Kau bikin saya pun gigi apa semua. Oke, itu yang pertama dari kanon toh. Asli engkau bisa mengerti dari kanon dulu. Baik, Romo. Gereja tidak membatalkan, gereja tidak pernah mengatakan bahwa perkawinan seorang Katolik dengan agama lain, dengan pasangan dari agama lain tidak bisa disahkan dalam gereja Katolik, tidak. Bisa mengerti? Bisa, Tetapi Romo. perkawinan itu bisa dilakukan, harus ada izin atau dispensasi Bapak Uskup. Ketika pasutri itu memenuhi 3 syarat, dipermandikan, perkawinan dalam konsep Katolik dan semuanya itu. Oke? Itu yang pertama. Baik. Bagaimana pertanyaan kalau begitu? Bagaimana pendasaran biblis? Di sini 1 Korintus 7 IDC ayat ke 11 kalau tidak 12. Kepada orang-orang lain aku. Tahan dulu. Di sini ajaran magisterium. Di sini Paulus bilang, saya bukan Allah. Hebat sekali. Karena itu seorang uskup punya kewajiban untuk mengatakan ya atau tidak. Yang kamu buka, yang kamu tutup, yang kamu tutup, yang kamu buka. Ini penting sekali. Di sini Paulus bilang, baca. Di sini Paulus bilang, kalau ada seorang saudara jangan dulu. beristri. Penting. Dia bilang,
magisteriumnya. Saya bukan Allah ini. Oh ya, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Tahan dulu, Katakan. ini penting sekali. Aku bukan Tuhan. Aku Rasul Paulus nih. Dan bukan Tuhan. Ini jadi persoalan dengan sola scriptura. Di situ Paulus bilang, Tuhan yang omong atau dia yang omong, Om Aslin? Paulus yang bilang. Baca kembali untuk pendeta dong. Sola scriptura, haleluya, Tuhan yang omong. Di sini lihat. Wewenang apostolik. Magisterium yang mengajarkan. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Kepada orang-orang lain aku bukan. Kepada orang-orang lain ya. aku bukan. Oh ya. Kepada Karena orang-orang lain aku bukan Tuhan. Ini bahaya sekali. Enggak, soalnya komanya di belakang aku, Pater. Sorry. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Apa yang diajarkan Paulus? Katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Haleluya. Lanjut. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Lanjut. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Karena itu syarat pertama tadi dalam kanon 1125 harus dipermandikan secara Katolik. supaya dengan imanmu engkau kuduskan istrimu yang bukan agama Katolik, dan engkau permandikan anak-anakmu supaya anak-anakmu menjadi anak kudus karena menjadi bait suci tempat tinggal Roh Kudus oleh pembaptisan. Asli. Pertanyaanmu tentang bagaimana posisi Katolik terhadap perkawinan seorang Katolik dengan yang bukan Katolik tetapi di gereja Katolik, karena perkawinan itu menguduskan sakramen. Efesus 5 ayat 24, 25, 26, 27. Sama seperti Kristus menguduskan gerejanya, demikian pun perkawinan suami dan istri menguduskan satu sama lain. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Karena itu pengudusan antar suami dan istri ada di penyerahan diri satu sama lain. Lanjut. Kristus dengan penyerahan diri itu menguduskan atau tidak? Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak
bercela. Ayat 31, Santo Paulus mengkomparasikan lagi dengan suami dan istri jadi satu tubuh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Aslin, engkau sudah bisa mengerti di situ? Mengerti Romo, tapi ada timbul satu masalah lagi nih Romo. Kalau dari kanon 1125 kita diajak untuk tidak meninggalkan Katolik dan semua anak-anak kita harus dibaptis Secara Katolik. Nah, oke. Setelah ini dia lakukan kanon 1125 secara biblis dalam 1 Korintus apa yang diajarkan Santo Petrus, Paulus. Santo Paulus, kemudian Efesus mengajarkan kita, yang terjadi bahwa bukan lagi si perempuan menguduskan si laki-laki atau si laki-laki menguduskan perempuan, tetapi malah berpindah keluar dari ajaran gereja. Nah, bagaimana ini Romo? Ibrani 6 ayat 1 selanjutnya, mereka-mereka ini yang telah meninggalkan kekatolikan tidak akan diperbaharui sampai mereka bertobat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Tahan dulu. Ya. Mereka yang pernah mencicipi semua sakramen-sakramen itu, artinya seperti itu, lanjut. Sarana pengudusan dan semuanya itu. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak Artinya, mungkin yang murtad, yang keluar setelah mengecap semua yang dalam gereja Katolik, yang keluar, yang pergi, yang murtad, yang tinggalkan semua tadi ajaran-ajaran tadi tuh yang telah dia cicipi itu, namun yang murtad lagi masih ada kesempatan untuk mengecapi lagi atau tidak? tidak Betul. mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Garis dulu. Tidak akan diperbaharui semua janji yang pernah mereka kecap itu hingga mereka bertobat. Artinya hingga mereka pulang kembali ke rumah Bapa, ke Katolik, ke apa semua seperti anak yang hilang. Dua alasan, yaitu sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Aslin, terhadap mereka seperti ini, engkau harus lebih sabar. 2 Timotius 2 ayat 24. Seorang hamba Tuhan harus sabar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar,
sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat Tahan dan dulu. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Oke? Jadi jangan kau bilang, kamu begini. Jangan. Berilah mereka kesempatan untuk pulang kembali ke rumah. Berilah kesempatan untuk mereka mengerti supaya mereka pulang kembali dan tahu jalan pulangnya seperti apa. Lanjut. dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Aslin, dampingilah mereka supaya mereka mengenal kebenaran dan terlepas. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Aslin, tolong dampingi mereka supaya mereka sadar apa yang mereka telah buat. Oke? Seandainya Romo, seandainya hal itu mereka bawa sampai mati, apa hukuman Allah? Itu urusannya dengan Tuhan. Saya tidak hakim. Oke, baik Romo, paham. Kira? Terima kasih Romo. Habis saja? Ya, Habis saja? habis kita, Halo Sami kami. ya, Ya. itu kalau itu ya. Ya? Ya deh, halo asasi. Saya dengan pastor. Vamos a dejar la fruta ahí en la nivel No. ¿O llevamos? y vamos a llevar. Claro, por eso llevamos. Vamos el aparato también para Con eso, cada mañana dejamos la cocina y tú entras allá para hacer. O dejamos en kiosco esto. Ada yang pastor Spanyol. 77 años. 77. 77 tahun. Kemarin kami udah pergi ke stasi. Jadi, Halo, ¿cómo estás, padre? no sabe español, pero bueno. Es tratar de... No, la gente de Indonesia. Sí. Ya, lucu. Aloy! Jalan, Sob. Jalan. Belum. 15 menit lagi. Oke. Pater, ini nyambung dari pertanyaan Om Aslin, boleh Pater? Ada yang nanya. Responde las preguntas de ellos sobre la Biblia. Lanjut. Apakah Mita beda agama, tapi nikahnya di gereja Protestan? Namun setelah menikah, mau kembali lagi ke Katolik. Bagaimana itu, Pater? Ketemu Pastor Proki. Ya, Nanti akan Dewan Konfiliasi. ya Bu April, ke Pastor Paroki dulu, Bu. Tapi banyak orang yang lari karena pas di paroki di Katolik terlalu banyak peraturan. Mereka bilang pilih ke sana setelah itu pergi ke Katolik. Ini juga kurang ajar. Ini Katolik seperti ini mujawer di telinga. Jadi persoalan besar di Katolik seperti ini. Supaya aman, main aman ya pergi ke sana. Setelah kami Katolik, kami kembali ke gereja Katolik. Seperti ini jewer telinga mereka. Mereka pikir kawin itu bukan sarana pengudusan. Semoga yang tanya tadi memang sungguh-sungguh karena dia menikah di sana karena. Tapi pernikahan di Protestan bukan sakramen, jadi tidak ada gunanya juga kamu nikah sama Allah. Iya. Oke begitu ya, ide saya. Ya, Pater, terima kasih. Maaf ya Ibu ya, saya cara jawab dengan cara seperti ini. Kalau Dia menjadi dua-duanya pesan mau,
Kalau dua-duanya mau ke Katolik berarti bisa dong, Pater. Kan berarti kursus ke gereja lagi kan? Dan gitu. Jauh tadi ketemu Pastor Proki. Iya. Ya. Begitu ya, Bu. Jelaskan situasi. Siap. Terima kasih. Bukan, Dit. Bukan, Dit. Bukan, Dida. Bukan, Dida. Ya, nggak ada, Pater. Ini ada pertanyaan, Pater, dari Carlos. Bapak Romo, mohon dijelaskan kitab Kejadian 21-23. Aku baca. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku Aduh, curang. 3-0 ya, males ya. Menit ke 88 lagi, kurang aja. Parah lah ini. Lanjut. Bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Saya tidak mengerti dia pertanyaan untuk apa. Disuruh naik, nggak mau naik. Kamu jelaskan apa kalau saya tidak mengerti dia pertanyaan seperti apa? Bilang suruh minta tolong jelasin ayat itu, isi kitab itu. Ya, Masa saya butuh dia persoalan ada di mana? Jelaskan gampang sekali. Harus baca lagi dari awal toh. Dari ayat 1 memang. Kurang mengerti semua. Dalam posisi seperti apa? Baca ayat 22. pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Perjanjian antara Abraham dan Abimelek. Yang saya tidak mengerti. Oh, dia Hanya mimpi mimpi buka pacar. besok. Saya pikir untuk apa? Untuk mimpi lagi ayat itu. Kamu pikir saya ahli nujum tuh. Jelasin kau mimpi. Besok orang datang bilang mimpi. Matius 16 ayat 18. Protesan tidak ada. Contohnya begitu. Bisa tadi malam mimpi 1 Timotius 2 ayat ke-12 13 bahwa Santo Paulus melarang perempuan berdoa di depan umum, mengajar depan umum. Saya mimpi kalau begitu, bagaimana pendeta perempuan yang ada di Protestan sesuai kitab suci. Ya, begitulah mimpi. Kamu mimpi ini man. Mo, selesai Mo. Indonesia tetap 0. Malas. Kan sudah bilang pulang kalah tadi. Di grup Main udah Indonesia lagi. udah lo 1. Tinggal Singapura lah nih harapan. Tuh, biar sudah pulang. Untuk pulang. juara 2 grup ya. Masih fase grup tidak? Masih fase grup, Pater. Tinggal Singapura yang belum. Kenapa? Tinggal Singapura yang belum, yang dilawan Indonesia. Ya tinggal 1 pertandingan. Maksudnya fase grup. Yang masuk kan 1-2 saja ya. Iya, juara 1, juara 2. Iya masih banyak.
Pernah tandang kandang. Betul. Mana Pak? Ada Berarti pastor ini bro. berarti ini bisa begini Pater. Tadi malam saya mimpi CEO gitu. Ayatnya di mana ya Pater gitu. Gitu kan? Frater, Dengar CEO Pater langsung pause kan? Frater Kamen. Ya. Tolong jelaskan, kalau kita gereja Katolik kan ada yang disebut sakramen perminyakan. Ya, perminyakan apa dulu ini? Perminyakan orang sakit, toh. Oke. Ya. Tolong Frater jelaskan sama saya secara biblisnya. Oke. Karena Baik. ada pertanyaan demikian yang kita tidak bisa jawab. Oh, oke. Saya langsung pakai situs ya, biar lebih cepat. Baik, Ya, Frater. saya pakai situs saja biar lebih cepat. Tapi sebelum Frater jelasin, kemarin kan hari Jumat saya ke Gua Maria penyembuh orang sakit. Semua sehat, terus kami terima diurapin dengan minyak itu. Tidak apa-apa kok, karena kalau yang saya dengar menurut Romo Pater Cafe jelasin bahwa pengurapan minyak untuk orang sakit atau minyak suci itu memang bukan tiba-tiba kita mau mati besok gitu. Iya, itu bisa Itu dilakukan cuma berulang untuk kali. penguatan. Penguatan. Ya, tujuannya. begitu. Dia setara dengan ini untuk olim-olim yang lain. Oke. Saya langsung pakai situs ya, biar lebih cepat. Ini ada sumber kanonisnya juga sama sucinya ya. Oke. Pengurapan 7 sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ini langsung saya ke nomor 6, pengurapan orang sakit. Sakramen yang dimana orang sakit diurapi dengan minyak suci dan diberikan pertolongan rohani serta kekuatan untuk kembali sehat secara rohani dan jasmani, termasuk jika diperlukan di dalamnya adalah rekonsiliasi atau pengampunan dosa. Sumbernya ada di Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 35, Markus 6 ayat 13, Lukas 9 ayat 11, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Yakobus 5, 14 dan 15. Ini landasan dalam KGK-nya yang seperti ini. Namanya sisi sini Catechism Catholic Church ya. Ini bahasa Inggris. Tapi kalau di kita namanya KGK. Nih. Ya, ini sudah ada. Ya, nih. Pengurapan orang sakit sudah ada. Seperti itu. Maaf tadi saya harus balas WA dari pastor. Tanggal 28, 29 ada kursus kitab suci untuk di Proki. Teman jauh di sekitar 2 jam lebih. Yang secara biblis dan teologis. Oh ya, apa tadi pertanyaan? Minta maaf, sudah dijelaskan, oke? Itu tentang pengurapan minyak itu Pater, minyak suci sama penyembuhan. Ya, sakramen minyak itu. Pertanyaannya apa? Oh Mas, silakan. Saya hanya minta dijelaskan secara biblisnya tentang sakramen perminyakan itu saja, Romo. Karena ada pertanyaan yang demikian yang saya tidak bisa jawab. Oke, yang pertama tugas dari para rasul. Untuk apa? Matius 10, daftar para rasul ayat 2 selanjutnya bisa ditemukan. Langsung ke ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
Jadi Kamu tugas seperti itu. Jadi Tuhan memberikan otoritas untuk itu, sembuhkanlah dan semuanya. Matius 18 ayat 18 yang sama kepada para rasul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa seperti itu kepada para rasul. Sekarang di Kisah 1 ayat ke-8, segala kuasa itu diberikan melalui apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa Menerima kalau apa? Roh Kudus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Selesai. Jadi Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekarang di dalam Kisah 8 ayat 18, kuasa Roh Kudus itu diberikan melalui apa? Penumpangan tangan apostolik atau tidak? ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus Tahan dulu. terjadi Ketika Simon Mago melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. sekarang kunci garis, berikanlah juga aku apa? Kuasa atau tidak? Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, Orang ia boleh menerima Roh Kudus. lihat apa yang mau dibeli penumpangan tangan, kuasa suksesi apostolik untuk ketika terjadi suksesi apostolik melalui penumpangan tangan, juga terjadi transmisi pemberian kuasa kepada delegasi, kepada yang menerima penumpangan tangan itu. Karena itu ketika terjadi di komunitasmu, ada kejadian, ada situasi orang sakit, Yakobus 5 ayat ke-14, engkau harus panggil siapa? Yo, sudah? Kalau Yo, jam berapa? Tidak. Oh, besok. Lanjut. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para presbiter gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kenapa presbiter? Ini penting sekali. Tahan di situ, lari ke Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan presbiter-presbiter di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, Sudah. tidak Presbiter. Tapi bagaimana presbiter itu menerima kuasa? 1 Timotius 4 ayat 14. Di situ kita akan menemukan seorang presbiter menerima suksesi melalui apa? Penumpangan tangan sidang presbiter atau tidak? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Jadi ketika kembali ke Yakobus, ketika engkau ada orang yang sakit, engkau panggil presbiter atau imam yang dalam suksesi apostoliknya, dalam pentabisannya juga menerima penumpangan tangan dari presbiter yang lain. Bukan asal main-main. Oke, kembali ke Yakobus.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para presbiter gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lanjut. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Pertanyaan saya, kalau dalam Protestan ada orang sakit, dia panggil siapa? Pendeta. Pertanyaan saya, oke, teman-teman jawab dulu. Dia panggil siapa kalau ada orang yang sakit, seorang Protestan? Panggil Vincent Fidelis. Dia panggil pendeta. Panggil presbiter. Presbiter terima kuasa melalui penumpangan tangan presbiter yang lain. Naik terus akan sampai kepada para rasul. Para rasul. Itu yang namanya mata rantai suksesi yang tidak pernah terputuskan. Tadi yang tanya siapa tadi? Om Asrem. Aslinya seperti itu ya. Baik Romo. Kalau di Protestan pernah saya lihat dia lakukan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Bentuk anggurnya itu jelly, Romo. Nah, ini pertanyaan lain. Ini bukan kau tanya untuk orang sakit. Sekarang kau lari ke pemecahan roti. Yang kau ini lompat-lompat seperti roti juga. Tanya satu saya lompat yang lain. Pada saat orang sakit dia buat perjamuan kudus, Romo. Oke. Nah, itu yang kau harus ngomong. Orang sakit buat perjamuan kudus. Tahu-tahu kalian pemecahan roti. Masa saya bikin tema lain lagi. Berarti penyembuhan itu minum itu perjamuan. Iya, betul. Tapi pakai jelly yang jual di minimarket. Iya. Makanya saya sempat bingung gitu. Agar-agar Romo. Agar-agar yang di plastik.